Pak Ustadz, bisa tolong dijelaskan asbabul nuzul ayat Quran yang tadi kita baca, laki-laki baik untuk perempuan baik dan laki-laki jahat untuk perempuan jahat. Surah An-Nur ayat ke-26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ini adalah turun tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seperti yang sudah kita pahami, ada peristiwa yang disebut sebagai peristiwa hadisul ifk, peristiwa berita bohong, peristiwa fitnah keji yang menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat mulia yang bernama Sofwan bin Al-Mu'attal. Ceritanya dalam sebuah perjalanan jihad fisabilillah, Rasulullah mengajak ibunda kita Aisyah. Ketika itu ibunda kita Aisyah kemudian meminjam kalung milik Sayyidah Asma binti Abi Bakar, kakaknya. Jadi dia pakai kalungnya Asma, dipakai untuk mendampingi Rasulullah untuk berhias. Kemudian pada suatu malam di perkemahan, ibunda kita Aisyah hendak menuju ke khala. Khala ini fungsinya seperti toilet, tetapi ya kalau dulu belum ada toilet permanen, sehingga kemudian yang disebut sebagai khala atau toilet itu adalah tempat yang agak jauh dan tersembunyi, yang kemudian di sana orang bisa buang air tanpa dilihat oleh orang lain. Nah, bunda kita Aisyah pergi ke khala, lalu ketika itu beliau melepas kalungnya. Nah, lalu beliau kembali ke perkemahan. Ternyata beliau lupa kalungnya belum dibawa. Lalu beliau kembali lagi ke tempat tadi dan ternyata nyarinya lama, ya, lupa lokasinya tadi persisnya di mana, nyarinya lama. Begitu bunda kita Aisyah balik lagi ke perkemahan, ternyata pasukan sudah berangkat gitu ya. Nabi SAW dan rombongan itu sudah berangkat. Bunda kita Aisyah tidak diketahui bahwa beliau keluar karena ya tandu yang biasa diletakkan di atas unta namanya sekedup, itu biasanya bunda Aisyah itu kan di situ. Nah, beliau tidak keluar-keluar, maka tandunya diangkat naik ke unta, untanya sudah bablas. Ternyata bunda Aisyah tidak berada di dalamnya dan itu tidak ketahuan. Akhirnya bunda Aisyah nunggu di situ, di bekas perkemahan yang sudah dicopoti itu sampai lama, baru kemudian ada ternyata seorang yang sahabat yang bertugas meronda di belakang namanya Sofwan bin Al-Mu'attal, baru melihat ibunda Aisyah ada di situ. Kemudian innalillahi, Ummul Mukminin tertinggal. Lalu dia dirumkan untanya, dia melangkah agak jauh menghadap ke arah lain, dia berkata, "Bunda silahkan naik." Lalu Aisyah naik ke unta. Ketika Aisyah naik ke unta, kemudian Sofwan mundur mengambil tali untanya, kemudian menuntun unta itu untuk menyusul Rasulullah SAW. Nah, kesusulnya baru hari berikutnya sudah agak siang gitu ya, kesusul rombongan itu sudah siang di hari berikutnya. Maka ketika ibunda kita Aisyah tampak di atas unta dan Sofwan menuntun untanya, orang-orang munafik merasa mendapat celah untuk menyerang Rasulullah SAW dengan jalan memfitnah Sofwan dan Aisyah sebagai selingkuh gitu ya. Akhirnya kemudian disebarkan oleh orang munafik berita dusta ini. Nah, ayat ini, surah An-Nur ayat ke-26 adalah bagian dari pembelaan Allah untuk ibunda kita Aisyah, yaitu bahwasanya kalau kalian menyebut Rasulullah sebagai orang baik, ya istri beliau pasti baik. Tidak mungkin Allah gitu ya mempasangkan Rasulullah yang sangat baik dengan wanita yang keji, dengan wanita yang rusak, dengan wanita yang kotor. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga ayatnya berbunyi, wanita keji adalah untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang kotor adalah untuk perempuan yang kotor, laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang suci. Ini adalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa istri Rasulullah SAW adalah wanita-wanita yang suci. Apalagi ibunda kita Aisyah adalah putri dari As-Siddiq Abu Bakar, yang tidak ada riwayat dalam keluarga Abu Bakar terjadi hal yang menjijikkan semacam itu. Jadi ini adalah pembelaan Allah kepada ibunda kita Aisyah, dan ini menjadi kaidah umum. Orang baik ya pasangannya orang baik, orang yang tidak baik pasangannya tidak baik. Tetapi dalam satu yang sifatnya umum selalu ada pengecualian yang itu merupakan ujian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang sudah kita sebut, Nabi Nuh, Nabi Lut, Asiyah itu ya, itu khusus, itu spesial ujian dari Allah. Kalau di zaman sekarang ada yang spesial, itu suaminya soleh kok istrinya begitu, atau sebaliknya gitu ya, istrinya solihah kok suami begitu, itu juga spesial, itu ujian dari Allah. Tapi secara umum seharusnya orang baik pasangannya orang baik, atau ini adalah tuntunan untuk memilih. Seperti dalam surah Al-Ahzab, bahwa orang itu kalau mau memilih menikah ya dengan orang yang
kufu dalam agama. Kalau orang baik ya nikahkan dengan orang baik, jangan sampai dia dikorbankan untuk menikah dengan orang yang buruk akhlaknya. Allah a'lam bishawab.